Asal kamu senang saja, sekarang pulanglah bersamaku. Dia pasti datang karena khawatir. Oke, biar aku yang mendorongmu. Yun Xiang Xiang. Kamu gila ya? Ini rumah sakit. Dari awal sudah dibilang perempuan yang katamu baik ini bukanlah orang baik-baik. Dulu bahkan kamu bilang dia manis. Manis tapi bisa membuat perusahaanmu langsung jatuh. Manis tapi bisa dekat dengan tuan ketiga Fu. Diamlah. Andai waktu itu kamu tidak mengacau di keluargaku, apakah rencanaku sampai bisa gagal? Kalau bukan karena kamu yang mengacau dan tidak logis hingga membuatku bercerai dengan Ye Ging, harta keluarga Ye dari awal sudah kualihkan. Yang membuatku tidak tenang dan menderita hanyalah kamu. Pergilah ke kamar Sintian dan jaga dia. Aku pergi dulu. Aku mengacau. Jika bukan karena kamu yang mengundur-undur dan tidak bergerak, aku juga tidak akan mendatangi Yun Xiang Xiang si jalang itu. Yun Yiming, aku dan Xintian sudah cukup bodoh mengikutimu. Terserah kamu mau berjuang atau tidak. Aku cuma mau melakukan ini demi aku dan putriku. Zhang, ini aku. Barang baru sudah ditemukan. Jangan cemas. Setelah lewat beberapa saat akan aku rekomendasikan. Tuan, laporan Provinsi A sudah diunggah. Mohon diperiksa. Hei, Nuan-Nuan, merindukanku tidak? Kamu urus sisanya. Baik. Ini sudah keberapa kalinya Tuan melirik. Nona Yun sama sekali tidak menyadarinya. Nuan-Nuan? Apa? Kucing ini ternyata cukup cerdas. Bahkan dia tahu tidak boleh mengganggu Fusihan bekerja. Begitu Cuhe pergi, dia langsung lari ke sana. Nuan-Nuan, kamu ini tidak tahu terima kasih. Tidak bisakah kamu bermain-main lagi denganku? Aku sungguh merindukanmu. Dia jauh lebih baik hati daripada seseorang. Setelah aku bantu menyelamatkannya, seseorang malah hanya bermain dengan kucing saat aku sedang sangat kesulitan, mengabaikanku setengah jam penuh. Aku? Aku hanya takut mengganggu pekerjaanmu. Fusihan, masa kamu cemburu dengan kucing sih? Memangnya tidak boleh. Ternyata dia sepercaya diri ini. Aku tidak mengobrol dengan kalian lagi dulu. Soal rumah sakit, awalnya ku kira bisa diselesaikan dengan cepat. Pada akhirnya malah membuang banyak waktuku. Masih ada setumpuk pelajaran khusus yang sangat sulit dan menunggu untuk kupelajari. Aku harus pulang dulu. Tuan ketiga Fu, maaf mengganggu. Selamat makan Tuan dan Nona. Hidangan lezat sebanyak ini? Apakah Fusian biasanya makan semewah ini? Tapi beberapa hidangan tampaknya agak familiar. Biasanya saat makan aku melihatmu beberapa kali memesannya. Jadi aku memesannya sekarang. Belum terlalu malam. Makanlah dulu. Bukankah ini contoh luar biasa dari pacar yang sempurna? Hebat sekali. Aku akan memakannya dengan senang hati. Kalau begitu aku tak akan sungkan-sungkan lagi. Kebetulan aku sudah menyiapkan buku untuk pelajaran khusus barumu. Tadi barusan kamu bilang pelajarannya susah. Kenapa tiba-tiba merasa tidak tenang? Bukumu juga kurang lebih sudah kubaca. Hari ini, setelah kamu menyelesaikan soal-soal sulit dari pelajaranmu, baru kamu boleh pergi. Aku padahal baru beberapa bulan pindah ke jurusan kedokteran. Orang ini jenius sekali. Jangan khawatir, kalau belajarnya kemalaman, tidur di sini saja. Ini baru tujuan akhirnya dia kan. Apa? Yang kamu katakan itu sungguhan? Ada kemungkinan Libiro yang menghilangkan anak itu? Bu, ini semua gara-gara si jalang Yun Xiang Xiang yang membuatku dan keluarga Lin berselisih. Sekarang sumber uang Kak Linze semua dikontrol oleh keluarga Lin. Aku tidak mau tinggal diam. Kalau sekarang ibu meninggalkanku, putrimu tak akan punya. Bantulah, aku lagi, kumohon. Aku pasti akan menikahi Linze. Sudah, tubuhmu sangat lemah. Segeralah istirahat. Jangan seperti ayahmu yang cuma bisa menangis dan terlihat menyedihkan begitu terjadi sesuatu. Jadilah orang sukses. Ibu benar, Kak Linze sekarang dipenuhi oleh rasa bersalah terhadapku.
Aku bilang apapun dia akan menurut. Si wanita tua di keluarga Lin itu pasti kesal. Aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Ibu sebenarnya punya pekerjaan yang cukup cocok dan bisa bantu dia menghubunginya. Semisal semua berjalan baik dalam waktu dekat, dia akan bisa sepenuhnya lepas dari kendali keluarga Lin. Benarkah? Kak Lindsay pasti akan merasa senang. Aku tidak bisa mengapa-ngapakan si Jalang Yun Xiang. Masa aku juga begitu pada Lindsay? Li Biro, Lin Ye, kalian ingin pura-pura bodoh dan tidak ikut campur? Tidak mungkin. Aku akan membuat anak-anak tersayang kalian mengibas-ngibaskan ekor seperti anjing di sekitar putriku. Keluarga Lin, cepat atau lambat akan berada dalam kuasaku. Mari kita akhiri rapat hari ini. Bubar. Akhirnya kerjasama bisnis perusahaan berhasil diurus dengan lancar. Semua berkat kakak sepupu dan Feng Ziyu. Andaikan hanya mengandalkan aku seorang, pasti tidak akan mampu menanggung situasi sebesar ini. Meski begitu, Fusihan bilang perjamuan keluarga grup Fu akan diadakan dalam beberapa hari ini. Dan aku akan pergi bersamanya sebagai pendamping. Bukankah berarti sama dengan menemui orang tuanya? Presdir Yun, kenapa? Jangan dipikirkan lagi. Cuma pergi ke perjamuan saja. Fusihan benar-benar jahat. Mengabari beberapa hari sebelumnya. Membuatku jadi tidak bisa tidur dan tegang setengah mati tiap hari. Presdir Yun, Ada apa? Ternyata Feng Ziyu. Kamu? Feng Ziyu, kamu jangan-jangan telah terjadi sesuatu. Kamu bilang kekuatan yang menyakitimu waktu itu sudah bertindak. aku juga merasa aneh. Sudah mencari selama bertahun-tahun tanpa hasil. Sekarang mendadak bisa terlihat petunjuknya. Aku malah meragukan apakah ini benar-benar sungguhan. Feng Ziyu selalu tampak tenang. Tidak disangka aku akan bisa melihat ekspresinya yang seperti ini. Untung saja waktu itu Shengda memberikannya tempat bersembunyian yang cukup rahasia. Kalau tidak, aku tidak berani membayangkan bagaimana nasib Feng Ziyu. Aku memahami perasaanmu, tapi sekarang petunjuk yang berguna masih terlalu sedikit. Kita harus tenang. Sama sekali tidak bijak jika bertindak gegabah. Kamu benar. Selain itu aku juga mau berterima kasih pada Hengker yang kamu kenalkan padaku. Kemampuannya tetap tergolong yang terbaik. Meski dibandingkan dengan teknologi grup Feng yang dulu, ternyata kamu punya bala bantuan yang sebagus ini. Maksudmu Liu Haoshuan, bukan aku yang memintanya. Ini semua Fusihan yang membantumu melakukannya. Jika mau berterima kasihlah padanya. Lagi-lagi Fusihan, tapi atas dasar apa dia bersedia membantuku? Konferensi First yang lalu, Yun Xiang dan Fusihan juga saling berkaitan. Xiang, kamu dan Fusihan sebenarnya ada hubungan apa? Bisa jadi aku yang terlalu banyak berpikir. Mereka hanyalah atasan dan bawahan yang hubungannya cukup baik. Tiba-tiba memanggil namaku. Kamu benar-benar membuatku kaget saja. Mengapa tiba-tiba menanyakan ini? Semula, semakin sedikit orang yang tahu tentang ini semakin baik. Apakah kamu mendengarnya dari kakak sepupu? Mendengar apa? Agak memalukan bagiku untuk mengatakan ini sendiri. Aku dan dia saat ini menjalin hubungan. Namun, keadaan saat ini jelas tidak memungkinkan untuk mempublikasikannya. Sangat sedikit orang yang tahu soal ini. Tidak apa-apa kalau kamu sendiri yang tahu.